Bismillahirrahmanirrahim. Gila, yang gila itu kamu. Kamu yang nyembah Yesus yang gila. Kalau Yesusnya sehat-sehat saja, tidak ada apa-apa. Yesusnya tidak ada apa-apa, Pak Martin. Yang nyembah Yesus ini yang gila pada gila. Dan dia tidak mau dikatakan gila. Walaupun senewen, kurang 1 sendok, tidak mau dikatakan kurang 1 sendok. Gitu. Dia mau dikatakan sehat walafiat. Tapi, tapi bagaimana sehatnya ini? Lah kita mau tahu sehatnya bagaimana. Sang Firman, coba terangkan Firman dengan Sang Firman, terangkan lagi. Coba diterangkan Martin ya. Apa kaitannya Firman dengan Sang Firman? Dengan mengutus Firman. Firman diutus oleh Sang Firman untuk menyampaikan Firman. Menyampaikan Firman kepada siapa? Apakah Firman itu? Firman adalah Sang Firman. Sang Firman mengutus Firman. Ini muter-muter di sini terus. Jelas, Firman ini siapa, Sang Firman ini siapa, bagaimana kedudukan Sang Firman dengan Firman ini. Apa dia bersaudara? Firman ini mendapatkan Sang Firman ini, mendapatkan kedudukan dari Sang Firman ini bagaimana? Terangkan semua di sini. Masalah Firman dengan Sang Firman. Menyampaikan Firman. Dikala itu Sang Firman memberi fatwa kepada Firman, memberikan Firman kepada Firman. Dikala itu Firman itu umur berapa? Terus Sang Firman itu umur berapa? Coba terangkan di sini, kalau bisa kamu hebat kamu. Kamu baca di Yohanes 10 ayat 20 ya. Baca di Yohanes 10 ayat 20. Di sana dibilang gila, Yesus dibilang gila kesurupan. Itu kita ini konsisten loh Pot ya. Yang nggak gila tuh kalian lah, yang punya akal sehat ya. Kalian itu punya akal sehat, tapi nggak bisa mengerti kebenaran yang dari Tuhan. Punya akal sehat tapi nggak ngerti kebenaran yang dari Tuhan. Yesus aja nggak dikenal, Firman aja nggak ngerti, kamu lopot. Lopot tersandung kata-kata Firman ya. Itu keterbatasan akal kamu tuh lopot. Kalau kamu punya akal hebat, kamu bisa tahu namanya Firman itu apa. Karena akalmu terbatas, kamu tidak ngerti, kamu tersandung dengan kata Firman. Itulah makanya kamu bilang orang gila. Ya benar, orang Kristen kalau belum dibilang gila itu belum Kristen. Orang Kristen kalau sudah dibilang gila itu baru kelihatan dia punya iman yang hebat. Itu. Yesusnya dibilang gila kok. Baca Yohanes 10 ayat 20 itu. Jadi pendapat kalian itu tidak aneh buat kita. Kita sudah tahu keterbatasan akal manusia itu, kita sudah ngerti itu. Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 10 ayat 20. Saya tidak mau baca, Pak Martin. Martin ya, tidak mau baca-baca seperti itu. Tidak mau baca-baca yang tidak saya. Tidak mau, saya suruh baca yang tidak mau. Sekarang kamu terangkan saja. Sang Firman memberi mandat ke Firman. Sang Firman memberi Firman kepada Firman. Firman itu menyampaikan Firman kepada manusia. Apa seperti itu? Itu saja, punya saya itu dijawab, Martin. Gitu. Jadi Sang Firman memberi Firman kepada Firman. Firman untuk menyampaikan Firman kepada siapa? Dan dikala itu Firman mendapatkan Firman dari Sang Firman. Dikala itu Firman itu umur berapa? Gitu. Dan Firman itu umur berapa? Sang Firman itu umur berapa? Kamu terangkan di sini. Gitu, ya. Sang Firman memberikan Firman kepada mereka. Mereka itu apa seperti itu? Firman ini menyampaikan mereka. Tidak dijawab. Sang Firman adalah Tuhan, Roh Kudus, gitu ya. Coba sebelumnya saya anukan ini. Tidak usah muter-muter di situ, Martin. Coba terangkan ini. Jadi Sang Firman memberikan Firman kepada Firman. Firman menyampaikan Firman kepada siapa? Dan Firman mendapatkan Firman dari Sang Firman. Jawab. Ini urusannya Firman ketemu Firman. Firman mendapatkan Firman dari Sang Firman ini. Muter-muter ke sini Firman ini. Firman ketemu dengan Sang Firman. Sang Firman ke Firman, Firman ke Firman, Firman ke Firman ketemu. Kok bisa Sang Firman memberikan Firman kepada Firman? Apa? Dikala itu saya tanyakan sama Martin ini, dengan Firman ketemunya ke Sang Firman. Itulah kamu lopot membuktikan keterbatasan akal. Lihat percaya kok, Anda cuma berpegelintir, nggak percaya, masa Anda lebih benar? Nggak mungkin lah. Kamu membuktikan bahwa kamu terbatas akalmu untuk bisa mengenal Firman. Firman itu mahal loh. Firman itu luar biasa. Lah maka dari itu, Martin ya, coba diterangkan sudah. Tidak usah panjang lebar, Martin. Firman memberikan Firman kepada Firman. Firman mendapatkan Firman dari Sang Firman. Firman itu, jadi Firman ini untuk disampaikan kepada siapa? Kok aneh? Sang Firman memberikan Firman kepada Firman. Dan Firman ini untuk disampaikan kepada siapa, Martin? Kamu mengatakan Sang Firman memberikan Firman kepada Firman. Nah Firman ini untuk disampaikan kepada siapa? Terangkan itu. Kok jadi tertawa kamu?
Coba, terangkan. Pak Luput mau denger ini. Kamu sendiri nggak bisa baca sendiri ayat itu. Coba kamu sebut, nanti kan sudah jelas gitu. Sejak bayi sudah tidak suci. Makanya kamu nggak berani ngomong ayatnya kan? Udahlah. Nggak usah pinter-pinteran Umi. Sama saya jangan pinter-pinteran. Ya, kamu ngomong sama saya jangan pinter-pinteran. Gitu ya. Yang jujur aja. Itu kan keyakinan kamu yang kamu pegang sendiri aja. Yang kita minta itu Anda jelaskan. Dalil-dalilnya mana? Kok dalil-dalil? Dalil itu apa sih? Itu kan keyakinan kamu, itu urusan kamu sendiri. Kita nggak larang itu. Dan kita nggak perlu tahu itu, kita hanya minta bukti kebenaran kamu seperti apa, buktikan. Bukan teori-teori keyakinan kamu, itu nggak penting itu. Jangan kasih tahu keyakinan kamu, bukti. Ya, ini loh Allah itu buktinya ini. Itu kayak Yesus sudah membuktikan kuasanya, semua orang lihat. Itu ada yang saksinya. Gitu loh ya. Ini lagi Martin ini. Ditanya, ini budek Martin ini. Telinganya tidak denger ini. Kamu ditanya, ini tidak bisa dielus memang orang Kristen-Kristen ini. Harus dikasari bahasanya. Tidak kena, dikasih adab, tidak bisa. Kita beradab itu sama orang Kristen tidak bisa. Martin ini nyawanya tinggal sedikit, ini jantungnya mental lagi pakai reng ini. Pokok Martin kalau tidak ada di grup sini, saudara ya, saudara muslim dengarkan. Kalau Martin tidak ada di grup sini, berarti Martin masuk rumah sakit. Jantungnya di reng ini. Ini sudah jedut, 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 jedut. Lambat sudah ini. Jedut, jedut. Lambat sudah. Jedut, jedut. Ten, terangkan itu. Sang Firman memberikan firman kepada firman itu di mana? Ini lagi. Dan firman itu untuk disampaikan kepada siapa firman itu? Ini tidak bisa jawab, ini tua, bodoh. Iya. Asumsi yang tidak, mutar. Ini ditanya, sang firman memberikan firman kepada firman. Firman itu untuk disampaikan kepada siapa? Dan sang firman memberikan firman itu di mana? Dikala itu firman umur berapa? Dan sang firman umur berapa pula? Ayo jawab. Memang bicara tanpa dalil, Martin. Tidak pakai dalil kamu ini bicara. Dengan kepalanya kamu sendiri kamu bicara. Kepala keluar suara dari mulut itu. Wow, asal keluar suaranya kamu. Memang biasa doktrin seperti ini kamu. Pendeta sesat kamu ini. Kalau saya jadi bawahan kamu saya oglok-oglok, saya suruh turun kamu. Martin mukanya jelek, turun. Sudah tua, tidak sadar lagi. Turun. Saya suruh turun kamu. Nanya melulu, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kita itu minta penjelasan, bukan nanya. Orang nanya itu orang yang nggak tahu apa-apa. Berhenti dengan bertanya, Luput. Kalau kamu masih bertanya saja, berarti kamu belum pinter. Ngerti ya? Saya ini orang pinter yang menjelaskan kepada kalian, tapi kalian dablek. Tidak mau percaya keyakinan orang. Ini kan keyakinan saya yang sampaikan, bukan suruh kalian percaya. Tapi kamu, kepintaranmu cuma nanya. Kamu nggak bisa jelaskan apa-apa. Ya Luput ya. Gitu. Jadi yang gila itu siapa? Saya ini bulak-balik nggak keruan-keruan. Kok Anda bertanya terus ya? Kita suruh menjelaskan kok bertanya. Saya ini sudah capek ya menjelaskan, terus bertahun-tahun sudah menjelaskan. Dengan sabar pertanyaan Anda kita jelaskan. Tapi kalian cuma rajin, dia itu nyangkali. Nyangkali sih boleh, karena kalian tidak mungkin bisa percaya, itu benar. Tetapi buktikanlah dari kelebihan ajaranmu sendiri yang lebih benar. Buktikan itu. Ya, Allahmu yang lebih benar dari Yesus sebagai firman. Itu buktikan. Saya minta jawaban akurat kepada kamu, Martin. Kamu kan katanya pendeta. Kamu banyak pertanyaan, Martin. Tanya Al-Quran. Tanya ini, tanya itu. Tidak berhenti-berhenti nanya kamu. Ayo terangkan pertanyaan saya itu. Sang firman dengan firman itu. Jawab. Lihat WN saya itu, dengarkan. Kamu nih bulak-balik. Aduh, yang nanya itu kamu, bukan saya. Kenapa dibalik ke saya, Bud? Baru sadar ya, kamu malu ya bertanya terus ya. Saya itu nggak penting, bertanya sama Anda itu nggak penting itu. Saya itu menjelaskan apa kalian tolak, itu aja. Ya, tapi kalau bertanya-tanya sudah dijelaskan masih bertanya, ya bosan juga ya, Luput ya. Sudah dijelaskan masih bertanya lagi, bosan. Dari kemarin nanya. Dan pertanyaan saya sampai sekarang kamu belum jawab. Kemarin nanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ditanyakan. Sudah saya jawab. Saya sodorkan pertanyaan, tidak kamu jawab. Itu pertanyaan saya itu. Disimak itu, Martin. Saya geser ke bawah itu pertanyaan saya. Sang firman memberikan firman kepada firman. Firman mendapatkan firman untuk disampaikan ke siapa firman itu? Coba itu dijawab. Dan firman mendapatkan firman dari sang firman di mana? Di mana? Waktu itu duduk di mana? Domisili di mana dia itu? Firman mendapatkan firman dari sang firman itu. Firman itu
Dikala itu umur berapa? Apa misi anak-anak? Ayo coba dijawab. Jawab itu. Firman waktu itu umur berapa? Sang Firman umur berapa memberikan firman kepada Firman? Jawab itu Martin. Tidak usah muter-muter kamu. Ini nanti jantungnya direng ini. Makanya saya bilang apa? Kalau sudah kamu tidak ada di grup ini, berarti kamu masuk rumah sakit. Reng jantung kamu. Martin, reng jantungnya 100 juta. Kamu harus kontrol. Gitu, harus kontrol. Percaya diri. Ntar kamu kalau tidak ada di grup sini, berarti kamu ada di rumah sakit. Saya mau kontrol kamu di rumah sakit mana? Tapi kenyataannya manusia sombong kan, malah menyangkali anak jam 32 kan. Malah mereka menyangkali itu, bahwa mereka suci. Itulah. Mereka menyangkali ayat itu, lalu mereka bilang mereka suci. Gitu. Ya ini yang luar biasa dari situ. Tuh, ya. Sudah Martin, jangan curhat sama KC kamu di sini. Tidak usah curhat sama KC, didengarkan orang Islam kamu. Didengarkan kaum muslimin, kamu curhat sama KC, tertawai kamu nanti. Tidak usah curhat di sini kamu. Japrian aja kalau mau curhat. Teblek, bodoh. Sudah tua. Ayo jawab itu pertanyaan Pak Luput itu. Sudah berapa hari ini? Sudah 5 hari pertanyaan ini tidak kamu jawab itu. Kamu cuma banyak bertanya. Pertanyaan Pak Luput tidak kamu jawab. Keblek. Kamu sebentar lagi rank itu. 100 juta kamu rank itu. Kamu tidak usah gebu-gebu kalau jawab. Sederhana saja, yang tenang. Tenang saja. Martin ini lagi. Ada janji kepastian. Ada janji kepastian keselamatan. Itu yang kita bangga tuh di situ. Ya, yang Anda kalian katakan sombong karena kalian sendiri tidak ada jaminan kepastian keselamatan, kan begitu. Kalau Kristen kan ada jaminan kepastian keselamatan. Itu jadi memang kita bangga. Yang Anda tidak senang lalu Anda bilang sombong. Ya terserah Anda lah, ya, tapi kita bangga gitu ya. Ini bisa jawab pertanyaan yang segampang-gampang yo. Memang pertanyaan Pak Luput ini kunci kematian kamu yo. Kunci kematian kamu, Martin yo. Pertanyaan Pak Luput ya. Tidak mungkin bisa jawab yo. Keblek kamu bodoh Martin. Kamu harus off dulu, belajar dulu yang betul-betul mendalam, pelajari itu. Kalau belum, jangan masuk ke grup-grup kamu. Blow on, ada pendeta-pendeta seperti kamu gini. Tua umurnya saja, ilmunya tidak ikut tua kamu nih Martin. Pertanyaan seperti itu gampangnya kamu tidak bisa jawab. Keblek, bodoh. Martin bodoh, bodoh. Luput. Malu dong kalau cuma bertanya. Karena kalian tidak bisa mengerti hal-hal yang melampaui akal. Kamu tuh berpegang pada keterbatasan akalmu. Sehingga kamu tidak bisa mengerti penjelasan saya yang melampaui akal. Yang harus berpegang pada iman. Itu Luput ya. Jadi kita kesal dah kalau bicara sama kamu yang pakai akal yang terbatas itu. Nggak akan bisa terima dari iman. Kamu firman aja kamu sudah tersandung pontang-panting nggak keruan-keruan. Hanya kata firman aja kamu sudah nggak keruan-keruan itu ya. Terpontang-panting sana-sini. Ya itu ya. Di situ mengatakan bahwa ya kamu jangan merasa orang suci sebagai orang suci, kan ada di situ. Jangan merasa suci, kamu kan merasa suci Umi, ya kan? Karena kamu sejak janin sudah suci, kan itu. Padahal ayat itu bilang jangan menganggap bahwa kamu suci, kan begitu. Kamu yang merasa dirinya suci, padahal Ar-Rajm 32 bilang kamu jangan bilang suci, ya? Karena sejak janin Tuhan sudah tahu, ya. Masa kamu pelintirin ayat itu? Sampai sekarang Pendeta Martin tidak mampu menunjukkan adanya kutukan Allah kepada Adam dan keturunannya. Terus dosa waris itu Bapak ambil dari mana? Silakan. Jul, Anda baca dari Kejadian, baca saja. Di sana kutukan itu ya. Pendeta Martin, jangankan ayat 8 bahwa Allah mengutuk Adam. Tapi kalau Pak Martin mampu menunjukkan dan membacakan dalilnya, silakan. Ya, silakan Anda tunjukkan mana kutukan Allah kepada Adam. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu kutukan Allah kepada iblis yang adalah analogikan ular, lalu kemudian kutukan Allah kepada tanah. Nah, mana ayatnya? Angkanya berapa? Ayat berapa? Bacakan coba. Saya ingin tahu sejauh mana Anda membodohi diri Anda dan umat Anda. Silakan. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 itu sudah jelas ular dikutuk. Ya, ular dikutuk. Perempuan dikutuk. Manusia berarti Adam itu dikutuk. Dengan jerih lelah kamu mencari rezekimu, tetapi rumput duri dan semak duri yang engkau hasilkan. Artinya bahwa manusia itu berusaha, tetapi sia-sia, dia tetap menderita. Makanya kalau baca itu ngerti, makanya kadang Anda itu orang Islam, Anda akan sulit mengerti ajaran firman dari Alkitab. Itu jelas itu jelas ayat 8 sampai ayat 19 itu sudah itu kutukan semua itu. Ayat 8 itu mulai menjelaskan tentang pelanggaran mereka. Ya, 14 mulai dengan ular yang dikutuk. Lalu perempuan dikutuk. Lalu manusia laki-laki itu dikutuk, Adam itu dikutuk. Ya, itu
Makanya belajar dulu deh. Ya, kamu nggak akan ngerti Alkitab kalau tidak dibuka pikiran oleh Tuhan Yesus. Kalian akan menyangkali mati-matian itu, ya. Ingat itu, Jol. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepada, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu bukan dosa itu, Pak. Itu bukan dosa. Tidak dikatakan engkau berdosa dan keturunanmu akan menanggung dosa waris. Tidak ada itu. Mana ayatnya dikatakan di situ? Nggak ada. Cuman dikatakan bahwa susah payah engkau akan melahirkan. Ya, dan itu bukan kutukan itu, Pak. Itu bukan kutukan. Itu adalah hukum Tuhan bahwa perempuan mengandung. Itu hukum Tuhan. Tidak mungkin laki-laki yang mengandung gitu. Terus perempuan kesakitan. Itu hukum Tuhan, itu sunnatullah. Itu bukan kutukan dan itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan Yesus itu datang untuk menebus dosa waris dan dosa yang diwariskan itu adalah kesakitan pada saat melahirkan, kemudian mengandung, lalu kemudian susah payah. Buktinya setelah Yesus ada. Allah hanya mengatakan di ayat 16-nya itu bahwa susah payahmu waktu kamu mengandung akan kubuat sangat banyak, kata Allah kepada perempuan itu. Nah, itu bukan dosa itu, Pak. Bukan dosa itu. Itu hanya dikatakan Allah kepada Hawa bahwa ketika kamu mengandung kamu akan merasa kesakitan. Itu bukan dosa itu. Jadi kalau Anda katakan itu adalah dosa, harusnya ketika Yesus datang, begitu wanita melahirkan tidak lagi sakit karena sudah ditebus. Faktanya masih sakit, Pak Martin. Jadi Pak Martin jangan nipu diri sendiri dan nipu jemaat dong. Ya, tunjukkan dalil di mana Allah mengutuk Adam. Itu aja dulu. Di mana Allah mengutuk Adam? Kalau melahirkan, mengandung itu Anda sebut sebagai kutukan, Adam yang saya minta, itu kan Hawa istrinya. Mana kutukan Allah terhadap Adam? Misalnya Adam, susah payah kau akan mengandung. Adam, kamu akan susah melahirkan, kesakitan. Nah, mana? Tunjukkan. Gak ada kan? Berarti dosa waris itu hanyalah bohong waris. Gitu Pak Martin. Jol, cuma nanya melulu. Saya sudah bilang berhenti dengan bertanya ya kepada saudara-saudara yang Islam itu. Karena tentang Alkitab, tentang Yesus itu sudah bertubi-tubi dijelasinnya. Semua orang Kristen. Nah sekarang Anda lagi, Jol, bertanya lagi. Yang saya harapkan itu, Anda itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Al-Quran. Karena di mata kalian, Alkitab itu sudah palsu, sudah dirobot-robot tangan manusia, menurut kata Al-Quran. Ya, Allah sendiri mengatakan bahwa Alkitab sudah dirobah-robah, ya kan? Allah sendiri. Tapi di sisi lain dia mengaku bahwa dia yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Ini kan agak bertentangan, Jol. Di satu sisi Allah mengakui bahwa dia menurunkan Taurat, Zabur, Injil, di sisi lain dia bilang sudah dipalsukan. Gitu loh. Jadi kalian itu tidak akan bisa percaya pada Bible. Ya, apalagi Yesus itu jelas di luar akal manusia itu. Nah sekarang yang harus Anda banyak jelaskan tentang kebenaran ajaran Islam dan kebenaran Allah itu sendiri dengan bukti-bukti dan apa yang dilakukan terhadap umat Islam. Karena Yesus sendiri tidak benar, salah, Alkitab salah. Jelaskan tentang Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi dari kekristenan. Oke, Joel, kalau Anda memang berani, Anda jelaskan dan saya tunggu itu. Benar sekali. Jadi pada intinya agama yang dibuat yang berdasarkan konsep yang akal-akalan, ya kan? Jadi agama yang berdiri di atas konsep yang dibentuk atas selera penganutnya, ya pasti akan mengebiri akal gitu. Jadi kesimpulannya, Kristen itu adalah agama atau sekte yang mengajarkan tidak menyembah kepada Sang Pencipta, tetapi mengaku dijamin masuk surga. Artinya kalau mau nikmat dalam kehidupan dunia ini, ya anutlah ajaran Kristen. Karena di dalam ajaran Kristen itu sesuai dengan dalil-dalil yang menjadi doktrin mereka, mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan gitu. Namun bahkan mereka dikatakan tidak lagi diperhamba. Jadi status mereka itu lepas sebagai hamba, tapi dia adalah mitra daripada Sang Pencipta. Sehingga mereka dengan PD-nya mengatakan mereka dijamin masuk surga. Padahal sebenarnya akal sehat mereka itu tahu bahwa jangankan masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk mendapatkan gaji bulanan saja semua orang harus bekerja. Tidak mungkin hanya menghayal kemudian bisa dapat gaji, nggak mungkin. Harus kerja, itu intinya. Demikian juga bagaimana kemudian orang bisa selamat, ya harus bekerja, harus berusaha, bukan hanya nyanyi-nyanyi kemudian mimpi masuk surga gitu. Jadi benar yang Adinda sampaikan, semua yang Adinda uraikan itu mutlak adalah sebuah kebenaran. Bagaimana cerminan ajaran agama Kristen itu, mereka menutup akal sehat mereka. Saya kira gitu, Dinda. Kebetulan ada Pak Martin Ali. Ini saya lagi di jalan, tapi nggak apa-apa lah, kita iseng-iseng berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Silakan dilanjut. Zulkifli manusia tidak beriman. Kalau memang manusia harus terpaku dengan pekerjaan, ya begitu. Karena akalnya tidak sehat, tidak normal, tidak beriman kepada Tuhan.
Coba kalau beriman kepada Tuhan, melihat pekerjaan Musa membelah lautan, apakah itu manusia yang membendung laut supaya bisa belah jadi dua? Cobalah Zulkifli beriman sedikit ya kepada kuasa Tuhan. Jadi jangan Tuhan diakalin manusia. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia, ya kalau menurut akal pikirannya Zulkifli. Tapi kalau menurut kehendak Tuhan bisa jadi, mau jadi apapun bisa jadi. Musa saja membelah lautan cuma angkat tongkat, nggak perlu dibendung itu laut, terbelah. Itulah iman yang dicontohkan kepada manusia, Zulkifli. Jadi Anda itu jangan jadi iblis, memutar balik firman Tuhan, ya. Imanlah sedikit, ente bertobat, oke? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Begitu. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Zulkifli Abbas semuanya mustahil. Mustahil Allah menjadi manusia. Mustahil roh menjadi manusia. Itu bagi Zulkifli. Tapi bagi Tuhan Yesus tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan terlalu mengandalkan otakmu yang tumbuh segede bapau lah. Ya, ingatlah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ajaib, nggak perlu diakalin sama Bu Zulkifli Abbas. Makanya udah saya katakan kemarin, Zulkifli kalau mau khotbah tuh di kandang ayam sayur, biar dengar. Nanti kalau sudah dengar kan berkokok semua bertelur, gara-gara dalil Zulkifli Abbas. Jul, kenapa kamu melanggar kehendak Tuhan? Udah, bagi Tuhan tidak ada mustahil, percaya saja. Mei, kata iman itu kamu copot dari Quran. Kamu rampok dari Al-Quran. Di dalam original teks kitabmu itu tidak ada kata iman. Bagaimana mungkin kemudian kamu menginstruksikan ke saya untuk beriman? Sementara kata iman itu berasal dari kitabku. Di kitabmu cuma nempeng doang. Ya, numpang tenar dengan menggunakan kata iman. Lalu kemudian kamu mengambil contoh Musa. Betapa bodohnya kamu ini. Ya, saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Kamu itu bodoh, bahlul. Karena Musa melakukan mukjizat itu karena instruksi Allah. Itu yang disebut mukjizat. Yang lagi-lagi diambil dari Quran untuk kamu jadikan sebagai jualan di dalam iman kamu. Pahami dengan baik. Musa, ya kalau Yesus bisa Yesus itu mampu menghidupkan Lazarus, Musa mampu menjadikan tongkat benda mati menjadi ular. Jauh mana kehebatannya Musa daripada Yesus? Kalau Yesus dituhankan hanya dari sisi seperti itu, Musa jauh lebih hebat. Tongkat bisa jadi ular, jadi hidup. Jadi mukjizat-mukjizat seperti itu biasa terjadi pada sisi Nabi, utusan Tuhan. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya. Nah, kemudian ketika saya mengatakan berhentilah menghujat Allah, berhentilah kufur terhadap Allah. Allah itu satu, bukan jadi tiga. Tapi kamu malah larinya ke Musa, kamu gak nyambung. Itu makanya saya bilang, maaf, kamu itu bahlul, bodoh, bahasa halusnya goblok. Itu loh, bahasa yang paling halus untuk saudara itu goblok, bin bahlul. Jadi Anda mengatakan berimanlah kepada Allah. Justru Anda yang tidak pernah beriman. Allah mengatakan dia itu satu, tidak ada yang lain. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 10, Allah itu tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Karena Allah itu bukan Tuhan yang dibentuk. Paham? Tetapi yang kau tuhankan sekarang adalah Yesus. Sosok yang dibentuk 9 bulan di dalam rahim manusia. Kamu katakan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Di mana akal kamu? Kalau kau menggunakan akal, mustahil kamu menuhankan Yesus. Karena Yesus itu jelas adalah makhluk. Kamu ngerti makhluk? Makhluk itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Mau kau menggunakan 10 lapis otakmu pun, tetap saja Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Nah, andai saja Yesus mengaku, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, itu pun tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena nyata Yesus itu makhluk. Apatah lagi Yesus memang mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah dia yang telah mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Allah, karena Allah cuma satu. Paham? Jadi kamu harus banyak belajar, supaya lain kali saya tidak mengatai kamu itu goblok. Ya, bin bahlul. Goblok, goblok-gobloknya itu adalah kamu. Sudah pernah merasakan bagaimana indahnya menjadi umat Islam, ya. Ujung-ujungnya murtad. Itu kalau Anda memang betul-betul murtad. Tapi saya melihat dari setiap penjabaran Anda seperti sekarang ini, mukjizat aja Anda nggak tahu. Ya, apa itu mukjizat, definisinya apa? Musa membelah laut, Anda jadikan itu sebagai acuan pembenaran Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Jadi saya bilang kamu itu koslet. Ya, koslet kamu itu. Andai saja kamu tidak tampil sebagai debater Kristen, saya jijik melayani kamu. Kenapa? Karena kamu itu goblok. Ya, halusnya bahlul. Yang paling halus lagi, goblok bin khurafat. Ngerti?
Abang Zul, kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka menolak kebenaran. Sebetulnya mereka tahu gitu loh. Tapi karena kekafiran mereka, ya mereka berusaha ingkar. Berusaha terus buat ingkar, mengingkari kebenaran itu. Makanya mereka dikatakan kafir. Ya kan? Benar sekali Dek Umi. Ya, jadi julukan kafir itulah yang kemudian menjadi stempel di dalam setiap konsep yang mereka imani sebagai pengajaran. Mereka tahu Yesus itu adalah jalan. Mereka paham Yesus itu adalah keselamatan. Ya, bahkan mereka sangat memahami Yesus itu adalah hidup. Tapi anehnya, tahu Yesus itu jalan, tahu Yesus itu keselamatan, tahu Yesus itu adalah hidup, tetapi perilaku kehidupan keberagamaan mereka justru bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Nyata mereka mengetahui Yesus itu bersyahadat, Yesus itu puasa, Yesus itu sholat, Yesus itu sunat, Yesus itu mati di kafani, Yesus itu sujud dalam beribadah, Yesus itu mentauhidkan Allah. Tetapi dan Yesus kemudian praktekkan dalam kehidupannya, itu ditolak semua. Jadi benar sekali yang Adinda sampaikan bahwa mereka itu umat ingkar, ya, umat ingkar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, makhluk yang paling hina di antara semua makhluk adalah orang-orang kafir. Karena mereka punya akal tapi mereka tidak gunakan gitu. Seperti si memek kece ini. Tidak ada akalnya tapi dia nggak gunakan. Yang dia gunakan adalah bagaimana bisa menutup akalnya demi untuk nyambung hidup. Iya, kadang-kadang begini Bang, mereka menolak dikatakan kafir, padahal sudah nyata-nyata mereka itu menolak kebenaran. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, kebenaran yang dikatakan atau diajarkan oleh Yesus saja mereka tolak. Padahal Yesus sudah mengajarkan benar. Mereka sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah jalan, begitu kan, jalan kebenaran. Tapi tidak mereka ikuti apa yang diajarkan Yesus itu, bahwa yang diajarkan Yesus itu benar, tapi mereka tidak ikuti. Justru mereka bukan kadang-kadang, mereka selalu menolak apa yang diajarkan Yesus. Padahal sudah sangat jelas, baik itu dari pentuhanan, baik itu dari ajaran beribadah, atau cara beribadah, baik itu apa yang dilarang. Itu kan yang diajarkan Yesus, sementara mereka ingkari. Tapi mereka menolak disebut kafir, padahal kafir itu sendiri adalah yang menolak kebenaran, yang mengingkari kebenaran, itu yang dikatakan kafir. Mengenai masalah punya pikiran, tadi sudah dikatakan Bang sama siapa pendeta Martin, bahwa umat Kristen itu tidak butuh akal, tidak butuh pikiran, yang penting iman, begitu kan. Makanya tidak salah seperti apa yang kita katakan, bahwa mereka itu memang hanya untuk mengimani pikir, karena kalau umat, benar apa yang Abang katakan, mereka lebih hina dari binatang, itu kayak begitu. Binatang saja, monyet saja ya Bang ya, kalau udah masuk rangkeng dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar kayak gimana. Tapi kafir sudah masuk kerangkeng doktrin gereja, mereka tidak berusaha mencari tahu bagaimana ini keluar dari kerangkeng doktrin ini. Itulah kenapa, karena mereka, akal dan pikiran mereka sudah dikebiri oleh ajaran mereka sendiri dari gereja, oleh doktrin dari gereja. Begitu kan Bang? Jual kepre. Ente Rabi. Gabi. Ente gabi. Mat kalam tani. Yalah. Jual kepre Abbas. Iman, percaya itu satu kesatuan. Iman kata Arab, percaya kata Indonesia. Maksudnya sama. Ya percaya itu yakin. Jadi ente jangan keliru dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi kalau mengatakan mulut bahasa Arab harus terjemahkan juga bahasa Indonesianya apa. Contoh, lat kalam inta, kalam se, kamu jangan berbicara sesuatu ma ta'lamun yang tidak mengerti. Jelas ya? Lat kalam se, ma ta'lamun, jangan berbicara sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu maksudnya. La yu'minuna, kamu tidak percaya kepada saya. Jadi jangan sok-sokan Arab lah, orang Indonesia ngaco soalnya. Ya. Jadi jangan pakai original teks Arab tapi tidak mengerti maksud dan tujuannya. Ya sama seperti Zulkifli Abbas, muter-muter berbahasa Arab, menjelaskan bahasa Arab yang dia sendiri nggak ngerti bahasa Arab. Bagaimana bisa menjelaskan bahasa Arab dengan benar? Jadi kalau kita mau menjelaskan bahasa asing, bahasa Arab nih, bahasa asing, bahasa Pakistan, bahasa asing, bahasa Malaysia, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa asing, Arab juga bahasa asing. Nyadar ente Jul. Jadi hadis itu katanya riwayat Nabi Muhammad ketika hidup, cerita dongeng oleh Zulkifli dijadikan rujukan. Rujukannya saja karangan Bukhari Muslim, bagaimana hidupmu akan benar Zulkifli? Aduh, Pak Zulkifli, kasihan masih muda sudah tersesat, apalagi tuanya nanti. Jadi nyadarlah, Zulkifli ini kan bisanya tersesat karena tidak nyadar bahasa Arab itu tidak merasa bahasa asing.
Inilah kekeliruan Zulkifli Abbas. Jadi dakwah muter-muter, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, saya katakan dari kemarin, kalau Zulkifli dakwahnya di depan kandang ayam, tidak akan ada yang protes. Kalau di depan Muhammad Kece, pasti diprotes karena Muhammad Kece mengerti bahasa Arab. Begitu Zulkifli. Ya, buat Muhammad Kece tidak perlu baca huruf Arab panjang pendek, nadanya tinggi rendah, nggak perlu. Jiharkah bayati tidak perlu. Soba dan lain sebagainya tidak perlu. Tajwidnya tidak perlu, mahorijul hurufnya tidak perlu, karena punya kata pasti sama artinya. Contoh, ini contoh saja. Contoh, nggak usah ribut. Contoh saya contohin biar jelas. Surat 107 Al-Maun ayat 4. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ya sama artinya. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Mau dipanjang pendek, mau di tinggi rendah, tetap artinya kecelakaan bagi orang yang sholat. Begitu, itu terjemahannya. Makanya kalau tidak mau celaka di akhirat, tinggalkan sholat semacam itu. Karena itu sholat tiangnya agama, bukan ibadah. Ya, nggak butuh Tuhan itu tunggang-tungging kayak begitu. Ya, keliru ente ya. Itu mau barisan perang Muhammad. Makanya setiap Jumat rapat dia untuk mempersiapkan peperangan. Perang Badar, perang Uhud disiapkannya hari Jumat. Nah, itu ceritanya. Ini perlu ketahui ya. Ini ilmu nyata nih di Arab. Ya Jul. Beda lah, disinilah makanya kamu itu dibilang bahlul. Ya mohon maaf saya harus katain kamu gitu ya. Tapi jangan disimpan dalam hati ya kan. Kita kan cuma diskusi ringan ini. Saya cuma ingin mengajarkan kepada kamu. Kata iman itu adalah kata yang sangat sakral dalam ajaran agama Islam. Berbeda dengan kata percaya. Contoh, saya percaya kepada Jokowi. Ya, berbeda ketika saya mengatakan saya beriman kepada Jokowi, beda. Jadi kata percaya dengan beriman itu tidak sama. Ya, makanya kamu kalau memang ajaran agamamu itu benar, ajaran agamamu itu betul-betul adalah merupakan sebuah panduan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka tentu kamu tidak akan mengambil ajaran Islam untuk kemudian kamu jadikan sebagai ajaran untuk menjejakkan agama mitologimu, kan gitu. Kata iman kamu ambil dari Al-Quran, sekarang kamu ingin menyetarakan kata iman dengan kata percaya. Wah, kasihan kali. Wajar kali kalau kamu dikatakan itu bahlul. Ya, kenapa bahlul? Karena memang bodoh, iya kan? Nah, masa iman dengan percaya itu sama? Beda lah tuyul. Kata iman itu identik dengan hal yang berkaitan dengan Tuhan. Kalau percaya itu ya semuanya, keseluruhan. Saya percaya kepada kamu bahwa kamu itu adalah manusia yang dari lahir adalah Kristen. Ngaku-ngaku murtadin. Nah, beda kalau saya mengatakan saya beriman kepadamu. Nah, kalau saya mengatakan saya beriman, berarti saya seakan-akan menganggap kamu itu ada sesuatu yang jauh lebih istimewa dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Tapi kan tidak. Jadi yang perlu kamu pahami, beriman dan percaya, kata iman dan kata percaya itu berbeda, tidak sama. Makanya kamu belajar, ya gunakan bahasa Yunani gitu loh. Apa sih kata percaya itu dalam bahasa Yunani ya? Itu yang kamu pakai. Jangan kamu ambil dari Al-Qur'an. Katanya Quran itu menyesatkan dan lain seterusnya. Katanya hadis itu menyesatkan. Tapi sekarang kamu jilat juga nya kata-kata dalam Al-Qur'an dalam hadis. Ya. Jadi PMKC, ya, kamu harus banyak belajar lagi. Kalau tidak ya selamanya kamu akan bahlul. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.